Ia berkata, "Beraninya kamu menuduh seorang sultanah seperti itu." Sahin pun berkata pada Safiye, "Kebenaran ataupun fitnah, kamu bisa menanyakan putrimu jika kamu mau." Safiye pun nampak sangat terkejut dengan ucapan dari Sahin. Nasya berada di harem dan tidak bisa keluar. Hingga saat ia melihat Janet yang melintas, ia pun memanggilnya. Janet Kalfa. Nasya berkata, "Janet, tolong aku. Aku harus melihat raja. Dia membutuhkanku." Janet pun menjawab, "Tidak ada seorang pun yang bisa melihat raja kecuali dokter. Apakah kamu ingin mati? Penyakit itu menular. Kamu bisa mati." Nasya pun berkata, "Jika tidak ada Sultan Ahmed, maka aku juga sudah mati." Rasa terlihat tidak baik, dan ia pun tiba-tiba jatuh pingsan. Janet melihat hal itu. Ia pun menyuruh penjaga untuk memanggilkan dokter. Jangan biarkan para gadis untuk mendekatinya. Karena para penjaga tidak lagi berada di pintu, Nasya pun melihat peluang itu. Ia pun lalu keluar dari harem diam-diam. Di lorong istana, Bulbul menemui Fariye Sultan. Bulbul berkata kalau Safiye Sultan menunggunya di dalam ruangannya. Fariye pun bertanya, "Ada apa ini Bulbul? Apakah ada yang salah?" Bulbul menjawab, "Aku tidak tahu Sultanah, tapi mereka mengatakan ini sangat penting." Kembali ke Nasya, ia pun masuk ke dalam ruangan raja tanpa diketahui oleh para dokter yang masuk, sehingga ia pun ditahan oleh dokter agar tidak mendekati raja. Nasya lalu berteriak, "Rajaku, Ahmed, bangunlah, kumohon." Hal itu pun dilihat oleh Handan dari jendela. Nasya terus berteriak memanggil raja. Sampai akhirnya raja pun bangun, dan dokter pun melepaskan Nasya. Nasya langsung mendekati raja. Ia tak peduli kalau ia juga akan terinfeksi penyakit cacar. Raja lalu berkata, "Apa yang kamu lakukan di sini?" Nasya pun mencium tangan raja. Raja lalu menyuruh Nasya untuk keluar karena ia tidak mau Nasya terinfeksi. Nasya sambil menangis berkata, "Aku sudah mati selama berhari-hari. Kumohon, biarkan aku tinggal di sini bersamamu." Raja pun menjawab, "Tidak Nasya, kamu harus keluar." Nasya pun menjawab, "Tidak, aku tidak akan keluar." Handan masih terus melihat hal itu. Ia akhirnya sadar ketulusan cinta dari Nasya kepada putranya, di mana selama ini ia telah salah sangka kepada Nasya. Nasya pun berkata, "Kamulah yang telah mengatakan padaku kalau ini adalah rumahku, inilah takdirku. Kamu mengatakan aku bisa dimanapun aku berada. Tanpa dirimu aku sudah mati. Kumohon biarkan aku di sini. Aku akan di sini bersamamu. Biarkan kita hidup dengan takdir apapun yang diberikan." Raja pun tidak bisa lagi menentang keinginan Nasya. Nasya akhirnya memeluk raja. Sementara Handan, ia terharu melihat ketulusan Nasya. Tidak lama Dudu datang bersama Hachi. Handan berkata, "Bagaimana Mahpeker bisa masuk ke dalam? Apakah dia sudah gila dan ingin mati?" Dudu pun terkejut mendengarnya. Ia pun menjawab, "Maafkan aku Sultanah, aku akan membawanya keluar." Handan pun menjawab, "Biarkan ia di dalam, mungkin dia bisa menjadi obat bagi putraku." Hachi lalu berkata, "Ada sesuatu yang penting yang harus kamu tahu. Ini mengenai Rasa, selir favorit dari raja." Handan pun berkata, "Aku tidak ingin diganggu dengan selir ketika putraku sedang sakit." Dudu pun berkata, "Rasa telah mengandung. Mereka telah membawanya ke rumah sakit karena sebelumnya ia telah jatuh sakit. Kami mengira dia terkena penyakit cacar, tapi ternyata dia telah hamil." Handan pun menangis terharu. "Aku mendapatkan kabar ini setelah menantikannya selama berbulan-bulan dan saat putraku sedang sekarat." Di ruangan Fariye, Safiye nampak telah menunggu kedatangan Fariye. Fariye pun lalu masuk. Fariye nampak bingung dan gelisah. Safiye lalu menyuruh para pelayan untuk meninggalkan mereka berdua.
Kita beralih ke tempat lain. Para pasan nampak sedang berkumpul. Mereka mengatakan, harapan kita saat ini adalah Pangeran Mustafa. Namun ia juga telah jatuh sakit. Apa yang akan terjadi selanjutnya, Pasah? Mereka pun akhirnya mengatakan, di sana masih ada dinasti Cengis Khan. Salah satu dari mereka bisa naik tahta. Mehmet berkata, di sana juga ada Sekulu Jade, Ibrahim Pasha. Dia adalah putra dari Ismihan Sultana, putri dari Sultan Selim Khan. Pasha lain lalu menjawab, kami mengerti kamu membuat yang menjadi garis keluargamu. Namun yang melanjutkan kerajaan adalah bersumber dari seorang pria. Pasha pun lalu bertanya pada Syekh al-Islam, bagaimana menurutnya? Syekh pun menjawab, jangan lupakan Celebi dari Konya, keturunan Mevlana. Negara ini tidak sendirian. Kita akan berkonsultasi dan membuat keputusan yang benar. Semua kata-kata itu didengar oleh Dervish Pasha. Tak lama, Shahin pun tiba di sana. Dervish lalu mendekati Shahin dan berkata, namamu seharusnya bukanlah Shahin. Namamu harusnya adalah burung bangkai. Kamu telah melayang terbang di atas kami selama berhari-hari. Tapi itu hanyalah kesia-siaan. Aku akan menenggelamkanmu dalam darah yang kamu tumpahkan. Shahin pun menjawab, pemerintahanmu tidak bertahan lama, Dervish. Jika aku jadi kamu, maka aku akan segera melarikan diri. Keheningan ini bukanlah pertanda baik. Dervish pun menjawab, aku membuang setiap anjing yang kamu masukkan ke dalam istana. Siapa lagi, Shahin? Siapa yang membantumu? Safiye Sultan. Shahin pun menjawab, itu bisa siapapun. Kamu tahu, siapapun saling terhubung di istana ini. Aku tidak mengerti mengapa kamu sangat kesal. Bukankah kita telah memimpikan hal ini selama bertahun-tahun lalu? Aku akan naik tahta, dan kamu akan menjadi wajar agungku. Namun apapun penawaran yang diberikan oleh Shahin, Dervish dengan tegas memanggil penjaga dan menyuruh penjaga untuk membawa Shahin keluar dari istana dan jangan pernah membiarkannya masuk lagi. Para penjaga pun melakukannya, namun Shahin tidak ingin dibawa oleh penjaga. Ia pun keluar dengan sendirinya. Kembali kepada Faryeh, Safiye pun bertanya pada Faryeh, apakah kamu yang menimbulkan penyakit pada kami? Apakah kamu yang membuat sepupumu terinfeksi dengan penyakit cacat? Faryeh hanya menangis tak sanggup menjawabnya. Sebuah tamparan pun melayang di wajah Faryeh.